Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya ali. Pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan waktu yang baik untuk melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembelih hewan khusus dengan niat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau, unta, dan sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari Nahar. Ibadah kurban merupakan ritual tradisi umat Islam. Disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kini ibadah kurban telah melembaga dan membudaya serta memiliki corak tersendiri bagi komunitas Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya, berkorban memiliki hakikat yang sangat kuat dan mendalam. Berkurban juga dimaknai sebagai bentuk sedekah bagi seorang mukmin kepada sesama dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah berupa memotong hewan kurban dengan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sekitarnya. Di antara hikmah ibadah kurban ini adalah: pertama, sebagai bentuk menunjukkan rasa sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualitas dari sikap syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diterima, sehingga kita mampu membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Kedua, kurban sebagai sarana untuk belajar ikhlas. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada kelegaan atau keikhlasan dari orang yang berkurban. Harapan mendapat keridhaan yang juga menjadi penyemangat untuk berkorban. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ketiga, berkorban sebagai sarana untuk memupuk kepedulian sesama. Dengan berkorban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudaranya. Dengan kurban berarti memperhatikan saudara dan tetangga. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kurban setiap tahun. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang keempat, berkurban sebagai sarana untuk menyiarkan Islam. Ketika kurban disembelih, inilah bentuk suasana kerumunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat hewan kurbannya dipotong. Lantunan basmalah dan takbir dikumandangkan ketika sembelihan hewan kurban dilaksanakan. Hal ini menjadi syiar agama Islam yang boleh jadi akan menjadi jalan buat masyarakat muslim untuk lebih kuat lagi imannya. Dan boleh jadi untuk memberikan hidayah kepada orang yang belum beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yang kelima, berkurban sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Iman memiliki sifat kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Karenanya kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan itu. Selanjutnya, jika kita sampai waktunya berkurban, boleh jadi itu ujian sekaligus harapan agar kita mendapat kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat. Ujian ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai mana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu dia menunaikannya ketika Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, jadikanlah juga dari keturunanku imam-imam. Maka Tuhan berfirman, perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Yang keenam, dengan berkorban akan menumbuhkan terpeliharanya dari sifat kikir dan menjadi beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u wa anfaqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsih faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengar dan taatlah. Nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan siapa yang dipelihara dirimu dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketujuh, dengan berkorban kita akan meningkatkan ibadah dan kecintaan kita kepada Allah. Ibadah itu ada beberapa macam, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai Allah. Dengan ibadah kurban boleh kita berharap
juga cinta yang besar dari Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan buluh-buluhnya. Sesungguhnya darahnya tidak akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita bisa berkesempatan melaksanakan kurban sesuai yang disyariatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.